Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Khususan laharatul mu'azzam al-mukarram guru agung bangsa banam Sayyidi Syamah sahibul wafat taj'arifin Allah ta'ala anhu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu ikhwan akhwat saudara yang berbahagia. Kemudian Guru Agung Pangsabana menjelaskan natijatul amal salihi hayatu haqiqatul insani al-musamma bitiflil ma'ani. Qala Allah Ta'ala ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalus salihu yarfa'u. Dan buah perbuatan yang baik adalah hidupnya hakikat al-insan yang disebut dengan baik atau tiflul ma'ani. Sebagaimana di dalam firman Allah, kepadanya memanjat atau memusat atau mentunggal kalimat-kalimat yang baik atau kalimat zikir itu, dan amal soleh atau kita dalam tekian itu adalah akhlak tanbih yang mengangkatnya, yang meninggikannya, yang mendorong semakin berkualitasnya, semakin terkonsentrasinya zikir kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada al-kalim at-tayyib, kalimat tayyibah, kalimat zikir, istilah lainnya yaitu zikir jahar dan zikir khafi kalau kita di tekian ya, dan ini yas'ad. Kalimat zikir itu yas'ad artinya menanjak, meningkat, semakin terkonsentrasi zikir kita itu. Artinya kalau kita lihat dari perspektif lapisan frekuensi hati, zikir itu semakin meningkat dari sadar, qalbu, fuad, syarab, lub hingga ana. Yas'ad, menanjak kalimat zikir itu. Artinya konsentrasi kita itu menanjak, meningkat, semakin terpusat, semakin terkonsentrasi. Zikir kita semakin tunggal, selapis demi selapis, dari sadar, qalbu, fuad, syawab, lubsir hingga ana. Jadi kalimat thayyibahnya, zikirnya itu semakin meningkat konsentrasinya, fokus kita, kesadaran zikir kita, sadar, dari sadar, qalbu, fuad, syawab, lubsir hingga ana. Nah ini dilihat dari perspektif lapisan frekuensi hati, atau dalam istilah lainnya ketetapan zikir itu semakin meningkat. Tadinya zikir jahar naik ke tahapan zikir khafi takallu, semakin terkonsentrasi naik ke tahapan zikir khafi taba, semakin yas'ad, semakin menanjak, semakin terpusat, menunggal, mentetap naik ke tahapan zikir sir. Nah itu ilahi yas'adul kalimu at-tayyib. Lalu wal 'amalus salih yarfa'u, amal saleh, perbuatan baik itu yang mengangkatnya, yang menjadikan kalimat zikir tadi terangkat, semakin terkonsentrasi. Ini artinya zikir yang kita lakukan, baik zikir jahar maupun zikir khafi, itu harus didorong oleh amal saleh, oleh kebajikan, oleh perbuatan-perbuatan baik, baik pada ucapan kita, perbuatan kita, lebih-lebih pikiran kita harus baik, karena ini mesin pendorong bagi semakin terkonsentrasinya zikir kita. Semakin bisa dipahami ya Bapak Ibu sekalian. Jadi di sana ada kalimat thayyibah, di sana ada amal soleh. Ya kalau di TGN, nah ini kalimat thayyibahnya itu adalah zikir, zikir jahar dan zikir khafi. Di sana ada tanbih, tanbih Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad. Nah ini amal soleh. Jadi ada kalimat thayyibah, ada amal soleh. Artinya di sana ada zikir, di sana ada tanbih, ada zikir, ada tanbih. Nah ini kan di TGN luar biasa sekali ya Bapak Ibu sekalian. Jadi permula guru kita itu untuk meningkatkan kualitas batin spiritual kita itu sudah luar biasa sesuai dengan ayat ini. Ilaihi yas'adul kalimat thayyibu wal 'amalus salih yarfa'u. Zikirnya kita ada, amal salehnya sudah dirumuskan di dalam naskah tanbih Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad. Jadi ada kalimat thayyibah, ada amal saleh, ada zikir, ada tanbih, atau istilah lainnya ada bakti, ada khidmat, ada konsentrasi, ada kebajikan. Jadi tidak cukup hanya kebajikan, hanya khidmat, hanya tanbih, hanya amal saleh untuk mencapai kesempurnaan spiritual itu, untuk kelahiran tiflul ma'ani, manusia hakikat kita. Dan tidak juga cukup dengan konsentrasi aja, bakti aja, zikir aja, kalimah thayyibah aja. Tidak cukup juga untuk menyampaikan kita pada kelahiran bayi rohani kita, tiflul ma'ani, manusia hakikat kita. Tidak cukup kekuatannya, harus dua yang saling melengkapi, saling mendorong, saling menguatkan, yaitu kalimat thayyibah dan amal saleh, zikir dan tanbih, bakti dan
khidmat, konsentrasi, dan kebajikan. Ini harus berjalan bersamaan, beriringan untuk mencapai kesempurnaan spiritual yang ditandai pertama sekali dengan kelahiran tiflul ma'ani atau bayi maknawi itu. Jadi kalau konsentrasi zikir semakin terpusat, kebajikan juga semakin terkonsentrasi, semakin terpusat, artinya semakin baik kedua-duanya itu, semakin sempurna kedua-duanya itu, kalimat thayyibah dan amal soleh. Kemudian Bapak Ibu sekalian, keadaan ini semakin ditegaskan oleh Guru Agung Pangsahabah Anom pada ayat berikutnya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Rabbnya, nah ini tiflul ma'ani, bayi ruhani itu. Istilah lainnya, siapa yang ingin mengalami kelahiran tiflul ma'ani, karena ini kunci. Tiflul ma'ani atau bayi maknawi atau bayi ruhani ini merupakan kunci untuk liqa, untuk bertemu dengan Rabb. Jadi siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Rabbnya, artinya ini kelahiran tiflul ma'ani, hendaklah dia falyamal amalan salihan, maka hendaklah dia beramal saleh, berbuat baik pada ucapan, perbuatan, lebih-lebih pada pikiran. Nah ini amal saleh. Semua unsur diri kita, ucapan, perbuatan, pikiran, beramal saleh, melakukan akhlak tanbih, berbuat kebajikan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan jangan mensekutukan. Istilah lainnya ya menduakan, mentigakan, menseratuskan, menseribukan, mensejutakan di dalam ibadah, di dalam pengabdian kita kepada Allah dengan sesuatu apapun. Tidak boleh ada sesuatu yang lain yang ikut nimbrung, ikut campur di dalam ibadah yang kita lakukan. Artinya apa? Zikir itu semakin terkonsentrasi, dan kita sudah punya alat zikir hobi, alat yang paling luar biasa itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, zikir hobi ini duduk diam tawajuh untuk mengukur apakah batin kita itu melakukan kesyirikan, mensekutukan Allah, menduakan Allah atau tidak. Kalau ingatan batin kita melekat kuat pada zikir hobi, berarti tauhid batin itu, tunggal batin itu. Tetapi ketika zikir hobi itu banyak pikiran yang muncul, banyak ingatan yang muncul, ingatan dunia, ingatan masa depan, ingatan masa lalu, ingatan macam-macam bermunculan, berarti kan ada pikiran, ada ingatan selain zikir hobi itu. Nah ini berarti kita masih mensekutukan Allah ya Bapak Ibu sekalian. Jadi wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, kita tidak mensekutukan Allah di dalam ibadah yang kita lakukan dengan sesuatu apapun itu. Kita bisa melihat dengan jelas ketika kita duduk diam tawajuh yang lama itu. Kalau banyak pikiran, itu berarti syirik. Kalau hanya zikir hobi, berarti kita mampu mentauhidkan Allah dengan batin kita ya Bapak Ibu sekalian. Jadi amal salehnya sempurna, zikirnya juga sempurna, tidak menyekutukan Allah. Jadi bila kita mengharapkan pertemuan dengan Rabb kita, artinya proses ini dimulai dengan kelahiran tiflul ma'ani itu atau bayi ruhani tadi. Maka syaratnya ada dua, yaitu yang pertama amal saleh, dan yang kedua adalah zikir yang teguh, yang tetap, yang terkonsentrasi. Karena itu agak ceroboh bila kita berzikir, bila kita belajar untuk memusatkan konsentrasi batin, namun kebajikan terabaikan, tanbih terabaikan, amal soleh terlanggar, ucapan masih kotor, perbuatan masih buruk, pikiran masih negatif. Ya tentu kualitas batin kita tidak akan meningkat, kesucian dan kesempurnaan spiritual susah untuk kita dapatkan. Artinya kelahiran tiflul ma'ani itu seperti semakin jauh panggang dari api. Jadi kedua-duanya ya Bapak Ibu sekalian, kalimat thayyibah dan amal soleh, zikir dan tanbih, bakti dan khidmat, konsentrasi dan kebajikan. Ini harus berjalan beriringan, naik ke sadar, zikir dan tanbih, naik ke qalbu, zikir dan tanbih, terus naik lagi keduanya ke tingkat fuad, naik lagi keduanya zikir dan tanbih itu ke tingkat syaghob, terus naik lagi ke tingkat lub, ke tingkat sir, hingga ke tingkat ana. Kedua-duanya semakin sempurna, semakin berkualitas, semakin mantap, semakin teguh. Dua-duanya inilah yang akan membuka rahim jasmani kita, rahim kolbu kita, rahim hati kita, sehingga brol
terakhirlah tiflul ma'ani atau bayi rohani. Ruh itu murni, hanya ruh, benar-benar ruh. Dan tiflul ma'ani atau ruh rohani ini merupakan cikal bakal bagi ruh al-qudsi, ruh yang sempurna di sisi Allah. Jadi begitu ya Bapak Ibu sekalian, zikirnya semakin berkualitas, amal salehnya, kebajikannya, tanbihnya juga semakin berkualitas, semakin baik, ucapannya, perbuatannya juga pikiran, terutama pikiran nih Bapak Ibu sekalian. Karena pikiran ini paling sulit, paling ribet, paling kompleks. Kita di keramaian, banyak orang, ucapan bisa kita jaga, perbuatan bisa kita jaga, tapi pikiran, wah pikiran itu sangat bebas sekali ya Bapak Ibu. Tengah keramaian pikiran tetap aktif, tetap bekerja, tidak ada yang bisa mengetahuinya masalahnya. Apakah kita berpikir jorok, berpikir benci, berpikir kasar, berpikir marah, berpikir mesum, berpikir fitnah, dan macam-macam pikiran negatif lainnya. Mungkin mudah bagi kita untuk melakukan pikiran-pikiran yang jelek dan kotor itu di keramaian, tidak ada yang tahu masalahnya. Maka ini paling susah untuk mengendalikan pikiran-pikiran negatif itu. Jadi yang dimaksud amal saleh, kebajikan, itu bukan ucapan, karena bisa pura-pura, perbuatan bisa pura-pura. Pikiran inilah yang paling penting. Pikiran inilah yang harus kita kendalikan supaya selalu beramal saleh, berbuat baik. Jadi kebaikan pikiran itu yang terpenting yang harus kita jaga. Karena dengan baiknya pikiran, insya Allah ucapan jadi baik, perbuatan jadi baik juga. Maka orang bijak mengatakan pikiran adalah pelopor segalanya. Pikiran baik, ucapan dan perbuatan akan ikut baik. Kenapa? Karena ini penting untuk mendorong, untuk meningkatkan kualitas zikir kita. Perbuatan baik yang kita lakukan itu akan memaksimalkan kualitas zikir kita. Semakin meningkat zikir itu karena perbuatan baik kita itu. Ya karena memang perbuatan jelek itu merusak batin kita. Makanya kalau kita berbuat jelek terus, apalagi pada pikiran, rusak zikir kita, makin susah berkonsentrasi. Maka semakin baik akhlaknya, berarti semakin sedikit goresan-goresan, luka-luka batin itu, makin mudah kita untuk berkonsentrasi. Maka akhlak yang baik, akhlak tanbih itu sangat kuat mendorong kita supaya kita mampu lebih mudah untuk berkonsentrasi di dalam amaliyah zikir yang kita lakukan, di dalam duduk diam tawajuh yang lama. Kalau kemarin kita susah berkonsentrasi, itu berarti akhlak tanbih kita masih kurang. Maka kita tingkatkan akhlak tanbih, kita tingkatkan juga latihan meditasi tawajuhnya. Maka nanti semakin baik akhlak, semakin berkualitas akhlak tanbihnya, maka ini menjadi mesin pendorong yang paling hebat agar kita mampu lebih mudah untuk berkonsentrasi di dalam latihan duduk diam tawajuh yang lama. Jadi intinya harus seimbang Bapak Ibu ya, kalimat thayyibah dan amal soleh, bakti dan khidmat, zikir dan tanbih, konsentrasi dan kebajikan harus seimbang. Dua-duanya harus sama-sama naik. Dan amal saleh, khidmat, tanbih, kebajikan ini yang mendorong kalimat thayyibah, zikir, bakti dan konsentrasi kita di dalam latihan duduk diam tawajuh yang lama untuk menjadi semakin maksimal. Maka kalau ada orang mengatakan, yang penting aku mah zikir aja, bakti aja, atau wah kalau aku yang penting mah akhlaknya, yang penting kebajikan, yang penting khidmat, yang penting tanbih. Nah ini kan tidak seimbang ya Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak seimbang seperti ini ya tentu kita tidak perlu membicarakan tiflul ma'ani ini, bayi rohani ini. Karena kita ingin menjadi manusia yang utuh, karena kita ingin mendapatkan kehidupan hakikat insan kita, kelahiran tiflul ma'ani, maka perlu kita membicarakan ini, yaitu illahi yas'alul kalimu at-tayyibu wal amal saleh yarfa'u. Zikirnya, tanbihnya, kalimat thayyibahnya, amal salehnya, konsentrasinya, kebajikannya, bakti dan khidmatnya menjadi penting untuk kita ketahui, untuk kita pahami agar kita mendapatkan hayatul haqiqatul insani al-musamma bitiflil ma'ani, hidupnya hakikat manusia kita yang disebut dengan tiflul ma'ani atau bayi maknawi atau bayi rohani. Karena ini merupakan cikal bagi insan yang sempurna, yaitu ruh al-qudsi.
Baik, itu saja yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga ada hikmahnya untuk batin spiritual kita, khususan Rahlatul Mu'azzam al-Karam Guru Agung para sahabat Sayyidi Syekh Sahib Wafat Ju'anifin radhiyallahu ta'ala an. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala nabiyil hashimi Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.